warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan propeller teori section yang ketujuh, propeller efisiensi, untuk part yang kedua, variation thrust and propeller slip. Kita awali dengan pembahasan variation of thrust efficiency. Pada pembahasan kali ini kita fokus pada jenis fixed propeller pada kondisi terjadinya perubahan forward speed pada pesawat, atau kondisi thrust yang dihasilkan oleh fixed propeller pada beberapa kondisi air speed yang berbeda-beda. Kita awali dengan kondisi high aircraft speed, di mana kondisi pada high speed atau kondisi pada high air speed, angle of attack akan mengalami kondisi di mana angle of attack ini menuju ke arah zero angle of attack. Nah, karena nilai angle of attack-nya zero, berarti thrust yang dihasilkan oleh fixed propeller juga menjadi zero. Nah, karena thrust yang dihasilkan zero, maka nilai propeller efisiensinya juga akan menjadi zero. Ini kalau kita kembali lagi kepada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu unsur yang dihitung pada power out untuk menghitung efisiensi itu ada unsur thrust-nya di sana. Jadi kalau thrust-nya zero, berarti nilai power out-nya menjadi zero. Power out-nya zero, berarti nilai efisiensinya akan menjadi zero. Makanya pada propulsive efficiency ada batas maksimum aircraft speed untuk propeller. Jadi memang propeller bagus, tingkat efisiensinya di kondisi low aircraft speed. Tapi propeller memiliki batasan atau limitasi aircraft speed, di mana efisiensinya menjadi turun secara drastis. Nah, ini kondisi pada high speed. Baik, kemudian yang kedua adalah kondisi thrust dari propeller, di mana bahwa memang propeller ini didesain untuk menghasilkan kondisi tingkat efisiensi yang paling tinggi untuk satu nilai kecepatan pesawat. Makanya pada pembahasan propulsive efficiency itu kan dibandingkan ada dua jenis propeller, ada propeller yang memang didesain untuk menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi ketika kondisi climb speed, kemudian juga ada propeller yang memang didesain untuk menghasilkan kondisi tingkat efisiensi yang paling tinggi pada kondisi cruise airspeed. Memang terutama ini fixed propeller, fixed propeller. Kalau variable propeller kan bisa diubah-ubah pitch-nya. Tapi kalau yang fixed propeller memang ditujukan untuk satu nilai aircraft speed. Seperti itu. Makanya di sini kondisi pada nilai speed tertentu itu memiliki nilai efisiensi yang paling tinggi. Ini kondisi efisiensi yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kondisi ketika pesawat dalam kondisi low speed. Nah, low speed akan menghasilkan angle of attack yang besar. Nah, ini kalau kita lihat gambar nih. Kalau kita lihat gambar, untuk kondisi low speed itu digambarkan dengan garis warna merah. Garis putus-putus warna merah ini adalah relative airflow. Nah, antara relative airflow dengan choke line akan membentuk angle of attack. Dan ini angle of attack-nya besar. Nah, angle of attack besar berarti thrust-nya besar. Tapi ingat, pada power out, pembahasan power efficiency, bahwa power out itu ada dua unsur. Yang pertama adalah thrust, yang kedua adalah aircraft speed. Nah, kalau aircraft speed-nya kecil, thrust-nya besar, berarti power out-nya akan kecil. Sehingga tingkat efisiensinya juga akan kecil kalau dibandingkan dengan power in. Nah, gambar di samping ini membandingkan sesungguhnya kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi. Ada garis warna biru, ini adalah untuk kondisi high speed. Kita lihat angle of attack-nya kecil. Bahkan kalau kecepatan pesawat bertambah, ini akan bisa sampai dengan zero. Kalau zero berarti tidak ada thrust, nol.
Kemudian garis warna hitam, ya ini adalah kondisi di mana optimum speed. Ya, optimum speed akan membentuk optimum angle of attack. Nah, optimum angle of attack kan sudah kita bahas sebelumnya, itu antara 2 sampai dengan 4 degrees angle of attack. Kemudian yang terakhir ini yang garis warna merah, ini adalah pada kondisi low speed. Ya, angle of attack-nya akan besar. Ya, angle of attack besar, thrust besar, tapi ingat kondisinya adalah low speed, maka tingkat efisiensinya juga akan rendah. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu propeller slip. Nah, untuk membahas propeller slip ini kita harus membahas juga tentang geometric pitch. Nah, apa itu geometric pitch? Geometric pitch adalah distance the propeller moves forward in one revolution without slip and is measured in inches. Jadi geometric pitch adalah distance dari propeller, yaitu jarak yang ditempuh oleh propeller ya, pada pergerakan ke depan dalam satu putaran penuh tanpa terjadi slip. Dan geometric pitch ini hanya terjadi pada kalkulasi di atas kertas. Ya, hanya secara teoritis saja. Ya. Nah, memang pergerakan propeller itu kan mirip seperti pergerakan ulir, ya. Jadi propeller travelnya itu kan memang mirip seperti ulir. Mirip seperti ulir. Jadi hitung-hitungannya, makanya ada yang disebut sebagai helix angle, ya, sudut kemiringan. Nah, sudut kemiringan inilah yang diambil dari pitch. Ya, jadi pitch ini menentukan sudut kemiringan dari propeller travel yang membentuk seperti pergerakan ulir. Ya, makanya untuk mendapatkan berapa jarak yang ditempuh oleh propeller dalam satu kali putaran, ya, maka ini bisa kita cari dengan 2R pi tangan pitch. Ya, jadi 2 kali radius dikali dengan pi dikali dengan tangan, ya, sudut dari pitch. Ya, berapa nanti akan ketemu nilainya. Ya, berarti ada 2 unsur di sini. Maka di sini fixed pitch propeller are classified by diameter and pitch. Jadi ditentukan bahwa fixed propeller ini ada 2 unsur yang bisa kita pakai, ya. Pada fixed propeller, fixed pitch propeller ini ada 2 unsur yang bisa kita pakai untuk menghitung seberapa besar geometric pitch yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada effective pitch, atau nama lainnya adalah advance per revolution. Nah, apa itu effective pitch? Effective pitch adalah actual distance the propeller moves forward in one revolution and is effective by the aircraft flight condition. Ya, jadi bisa dikatakan lain bahwa effective pitch ini adalah with slip. Ya, jadi di dalamnya terjadi slip, ya, karena merupakan actual distance. Ya, karena nggak mungkin geometric pitch itu terjadi dalam kondisi pesawat in flight, ya, atau kondisi nyata. Di kondisi nyata itu tidak mungkin terjadi geometric pitch. Nah, dalam kondisi nyata ketika pesawat beroperasi in flight, maka akan terjadi yang disebut sebagai effective pitch. Nah, nilai effective pitch ini akan 0 kalau pesawat diam, karena memang tidak ada jarak yang ditempuh oleh propeller. Propeller hanya berputar pada satu posisi saja, ya, sehingga nilai effective pitch-nya akan 0. Ya, kemudian effective pitch ini akan menjadi sangat efisien atau paling efisien, ya, itu adalah pada kondisi-kondisi tertentu dengan tingkat efisiensinya bisa mencapai 85%. Nah, effective pitch ini bisa kita hitung, ya, dengan rumus, yaitu effective pitch sama dengan aircraft speed dibagi dengan propeller speed. Ya, jadi pergerakan pesawat dibagi dengan pergerakan propeller. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang slip. Nah, slip ini merupakan difference between geometric pitch and effective pitch. Ya, jadi selisih antara geometric pitch dengan effective pitch itu adalah slip. Maka ini bisa kita simpulkan juga bahwa geometric pitch itu ya sama dengan effective pitch ditambah dengan slip. Ya, slip sama dengan geometric pitch dikurangi effective pitch. Effective pitch sama dengan geometric pitch dikurangi slip. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini bisa kita cari berapa percentage dari slip itu dengan menggunakan rumus
geometric pitch dikurangi dengan effective pitch dibagi dengan geometric pitch dikali dengan 100%. Maka kita akan tahu berapa persen slip yang terjadi. Nah, penggambaran dari geometric pitch, effective pitch, dan slip itu bisa kita lihat pada gambar di bawah. Nah, pada kalkulasi di atas kertas dengan diameter dan pitch yang dimiliki oleh pesawat, ya, yang dimiliki oleh propeller pesawat, maka geometric pitch yang dihasilkan adalah sepanjang garis warna merah. Ini hanya terjadi pada kalkulasi di atas kertas saja. Ya, sedangkan effective pitch ini adalah actual distance, ya, actual distance yang ditempuh oleh propeller dalam satu kali putaran itu digambarkan dengan garis warna hijau. Nah, selisihnya itu adalah slip. Ya, selisihnya adalah slip karena tidak mungkin tidak terjadi slip dalam kondisi nyata. Ya, karena adanya drag. Ya, karena adanya drag, karena adanya kerapatan udara, ya, sehingga adanya tahanan pergerakan pesawat. Nah, disitulah kemungkinan terjadinya slip. Ya. Maka slip itu adalah keniscayaan. Nah, dari nilai slip yang diketahui ini kita bisa menghitung berapa nilai propeller efisiensinya. Nah, ini sebagai contoh misalkan if a propeller has a geometric pitch 50 inches, ya 50 inches in theory, kalkulasi di atas kertas. However, if the propeller actually move forward 40 inches, what is slip expressed as a percentage? Berapa nilai slip yang terbentuk dalam percentage? Ya, maka kita bisa cari slip geometric pitch dikurangi dengan effective pitch dibagi dengan geometric pitch dikali dengan 100%. Maka kalau kita masukkan, ya, geometric pitch ini 50 dikurangi dengan effective pitch 40 dibagi dengan geometric pitch 50 dikali dengan 100% sama dengan 10 dibagi dengan 50 dikali dengan 100% sama dengan 20%. Berarti slip yang terjadi adalah 20%. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa nilai propeller efisiensinya. Nah, propeller efisiensi bisa kita cari, ya, dengan rasio antara effective pitch dan geometric pitch dikali dengan 100%. Ya, effective pitch-nya 40 inches, kemudian geometric pitch-nya adalah 50 inches, maka propeller efisiensi sama dengan 40 dibagi dengan 50 dikali dengan 100% sama dengan 80%. Nah, ini kalau kita jumlahkan 20% ditambah dengan 80%, nah ini sama dengan 100%. Nah, 100% itu adalah geometric pitch. Ya. Sedangkan effective pitch-nya adalah 80%. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas propeller teori section yang ke-7, propeller efisiensi, part yang kedua, variation, thrust, and propeller slip. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya.